Media asing sampai akui betapa pentingnya Indonesia sebut Amerika tak akan pernah mengalahkan Tiongkok tanpa bantuan Indonesia. Sebagai negara yang besar, Indonesia memang diharapkan memiliki kekuatan angkatan laut yang kuat. Indonesia berambisi untuk mengubah angkatan lautnya menjadi angkatan laut yang mampu memproyeksikan kekuatan di luar wilayah maritimnya. Landasan bagi modernisasi Angkatan Laut Indonesia diletakkan selama pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika Menteri Pertahanan saat itu, Purnomo Yusgiantoro, mengartikulasikan kekuatan pokok minimum sebagai target militer Indonesia pada tahun 2024. Ambisi Indonesia bahkan lebih luas untuk tahun 2045, membayangkan angkatan laut yang mampu memproyeksikan pengaruh secara regional dan global. Namun beberapa tantangan masih menghadang dalam upaya mewujudkan visi ini. Indonesia harus mengatasi keterbatasan jumlah, kapasitas, dan penggunaan pangkalan angkatan laut terluarnya. Indonesia telah mendirikan pangkalan di pulau-pulau terpencil seperti Natuna Besar, Miangas, dan Rotendao. Akan tetapi pangkalan-pangkalan tersebut lebih berfungsi sebagai pos jaga dengan unit angkatan laut yang kecil dan tidak memiliki infrastruktur komprehensif yang dibutuhkan untuk pangkalan operasi terdepan yang lengkap. Indonesia juga harus memeriksa aset angkatan lautnya berdasarkan jumlah dan jenis. Hingga tahun 2023, Indonesia hanya memiliki 8 kapal tempur dengan jangkauan melebihi 5.000 km yang terdiri dari 2 fregat baru dan 6 fregat tua. Armada tempurnya didominasi oleh kapal serang kecil dan cepat yang hanya mampu melakukan operasi di lepas pantai, dan armada kapal selamnya terdiri dari 4 kapal dengan hanya 3 yang berusia di bawah 40 tahun. Meskipun Presiden Indonesia dan mantan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mempelopori upaya pengadaan yang signifikan dengan mitra internasional sejak tahun 2020. Jumlah kapal yang diperoleh masih terbatas dan banyak yang tidak akan dikirimkan hingga 1 dekade mendatang. Tantangan terakhir dan mungkin paling mendesak bagi modernisasi Angkatan Laut Indonesia adalah anggaran. Pemerintah hanya mengalokasikan 20 triliun rupiah untuk anggaran Angkatan Laut Indonesia tahun 2025 yang mewakili kurang dari 15% dari keseluruhan anggaran pertahanan. Mengembangkan kekuatan Angkatan Laut yang tangguh akan membutuhkan peningkatan investasi yang substansial dalam pengadaan kapal laut, pemeliharaan armada, pelatihan personel, dan pembangunan industri maritim dalam negeri. Tentu saja alasan penguatan kekuatan Angkatan Laut Indonesia adalah karena Indonesia memiliki wilayah yang dianggap menguntungkan bagi dunia, bahkan dianggap menguntungkan dalam peperangan antara negara-negara besar di dunia. Menurut National Interest adalah pertahanan Indonesia dan Taiwan menyebut bahwa Amerika Serikat tidak dapat menghalangi serangan Cina terhadap Taiwan atau memenangkan perang yang panjang tanpa Indonesia. Bersama Australia, Indonesia dapat memastikan blokade maritim yang hampir tidak dapat dilewati terhadap perdagangan Cina yang diperlakukan hanya dengan pesawat berbasis darat dan kapal patroli ringan serta didukung oleh kapal tempur pesisir Angkatan Laut Amerika Serikat. Kolaborasinya juga akan sangat penting untuk melindungi semua konvoi yang menuju negara-negara pesisir Asia yang bersahabat yang melewati Laut Timur dan Laut Arafura. Bahkan dengan sendirinya Indonesia yang demokratis dengan populasi 280 juta, PDB yang kuat sebesar 1,3 triliun dolar AS, militer aktif dari lebih dari 400.000, Indonesia merupakan yang terkuat di Asia Tenggara.
Pada bulan Januari 2018, Menteri Pertahanan AS James Mattis menggambarkan Indonesia sebagai poros maritim di Asia Timur. Pada bulan November 2024, Presiden terpilih Donald Trump melakukan percakapan yang sangat positif dengan Presiden baru Indonesia Prabowo Subianto. Selat Malaka hanya selebar 2,7 km pada titik tersempitnya. 3 selat utama lainnya dari barat ke timur adalah Selat Sunda selebar 10 km, Selat Lombok selebar 20 km, yang keduanya diblokir oleh Indonesia pada tahun 1988, dan Selat Makassar selebar 90 km. Selat lain yang lebih jauh ke timur adalah Selat Livamatola selebar 90 km, Selat Wetar selebar 35 km, Selat Ombai selebar 30 km, dan Selat Dampir selebar 20 km. Menurut neraca militer 2024 dari International Institute for Strategic Station, tidak termasuk fregat dan setara penjaga pantai atau Bakamla atau KPLP. Pasukan polisi Selat Indonesia yang tersedia terdiri dari 8 Exocet dan 16 korvet bersenjata torpedo, 15 kapal patroli bersenjata rudal, 8 kapal penanggulangan ranjau, kapal drone, 11 helikopter Panther, dan 8 helikopter AH-64 Apache, dan sekitar 30 pesawat patroli maritim. Mengingat sempitnya sebagian besar selat, bahkan instrumen ekstrim seperti penggunaan senjata nuklir tidak dapat membatalkan blokade darat Indonesia.